Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Eki Baihaqi MSI selaku Ketua Forum Puri Cipageran Indah 1 Kota Cimahi. Yang kami hormati Ibu Ersa selaku Manajemen Smart Library Garden ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Kang Ibnu Ramadan selaku Ketua Bidang 7 BPC HIPMI Kota Cimahi sekaligus Ketua OSEN. Yang kami hormati Bapak Abi beserta jajaran dari TV Harmoni serta para narasumber dan juga hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fitri Farida selaku MC pada kegiatan hari ini. Hari ini tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 bertempat di Smart Library Garden Puri Cipageran Indah 1 Kota Cimahi dalam acara Soft Launching Kafe Literasi dan Cimahi Entrepreneur School. Baik, mengawali acara marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan oleh Kang Ibnu Ramadan. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sunnatahu min yaumin hada ila yaumin hada. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Dr. Eki Baihaqi selaku Ketua Forum Puri Cipageran 1. Kemudian yang saya hormati para narasumber yang hadir, Kang Arif selaku Kabid Perdagangan BPC HIPMI Kota Cimahi, kemudian Kang Ripang host ternama asal Cipageran kami.
Kemudian yang saya hormati pula Kang Agloy, Ketua Bidang OKK HIPMI Kota Cimahi, dan tak lupa Pak Abi selaku yang punya hajat selalu ini TV Harmoni dimanapun berada, utamanya di Bandung Raya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam ruangan ini yang mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Serta sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan kita selaku umatnya. Alhamdulillah pada hari Minggu ini di tepat tanggal 18 Juni 2023 kita bisa berjumpa bersilaturahim dalam giat soft launching Kafe Literasi yang dikomandani ataupun didiri oleh Forum Puri Cipageran Indah yang berkolaborasi dengan TV Harmoni, kemudian dari desa.com, lalu BPC HIPMI Kota Cimahi, dan juga para stakeholder yang ada yang sempat dulu baik itu dari unsur pemerintah, swasta, media ataupun yang lainnya. Tak panjang akan saya sampaikan, intinya saya sangat merasa semangat dan juga bersyukur atas kehadiran sahabat-sahabat di sini semua, baik narasumber ataupun dari audiens, tidak terkecuali seluruh keluarga besar Forum Puri Cipageran Indah 1 Kota Cimahi. Dan juga permohonan maaf apabila banyak kesalahan dan juga belum sempurna, karena manusia adalah tempatnya salah dan juga untuk terus belajar sampai akhir hayat. Kemudian terakhir, secara pribadi dan atas nama kelembagaan mungkin mewakili bidang 7 BC HIPMI Kota Cimahi di bidang perkebunan, peternakan dan juga pertanian, hari ini memberanikan diri untuk bisa berkolaborasi bersama baik lintas bidang secara internal di HIPMI maupun di luar HIPMI, termasuk di Forum Puri Cipageran, terus dengan TV Harmoni, terus dengan RNP Entertainment ya, Kang Ridwan, dan juga seluruh audiens yang hadir. Ini ada LKS juga Pak, TAI ini aktivis sosial, kemudian ada adik-adik saya dari mahasiswa, dan juga seluruhnya mari kita satukan aksi gitu kan, bangun kolaborasi bersama untuk kemajuan Kota Cimahi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ihdinash shiratal mustaqim fastabiqul khairat, yang terbaik tidak akan pernah terbalik, jangan banyak berkelakar, yang penting mengakar dan juga berkibar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, terima kasih kepada Kang Ibnu yang telah menyampaikan laporan kegiatannya. Acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara oleh Bapak Dr. Eki Bayhaqi. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini saya selaku Ketua Forum Puri. Jadi saya sekilas ini Ketua Forum Puri. Di bawah Forum Puri ada Smart Library Garden gitu. Jadi terima kasih ini teman-teman dari HIPMI, kemudian dari R&D Entertainment, kemudian teman-teman mahasiswa, kehadirannya di Smart Library, di Smart Library Garden. Jadi ide awalnya bahwa bagaimana ruang publik yang terbatas ini memiliki multi kemanfaatan. Salah satunya untuk kepentingan perpustakaan, edukasi, kemudian perdagangan, interaksi sosial, dan multifungsi lain, olahraga dan lain sebagainya. Jadi termasuk pada masa pandemi hampir 4 bulan ini area digunakan untuk vaksinasi. Jadi saya selaku ketua forum yang
diamanahi mengelola ruang kurang lebih 3.000 meter ini bisa bermanfaat. Dan saya berterima kasih ini kehadiran Kang Agloy, kemudian Kang Arif dari HIPMI, kemudian Kang Ivan ya dari RINB Entertain ya. Salam kenal, ini baru kenal. Kalau Kang Abi ini udah sering. Jadi kita kolaborasi dengan TV Harmoni, termasuk juga terima kasih Ketum HIPMI sudah sempat kesini ya. Tinggal mungkin supaya lebih formal ada MOU-nya ya, kita tunggu. Termasuk juga yang sudah MOU formal itu Fakultas Hukum Unisba, Unpas. Kemudian kita ada kerjasama dengan PNN Kota Cimahi. Jadi saya membuka siapapun yang punya niat baik untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Saya sangat sepakat dan mendukung ini ide dari Kang Ibnu bahwa kita membentuk Cimahi Entrepreneur School ya. Cimahi Entrepreneur School. Saya sebagai pribadi saya dosen. Sebagai dosen di Pascasarjana Unpas, kemudian sebagai kelembagaan melalui Sunat Library Garden ini saya siap mendukung. Silahkan apa yang bisa dikolaborasikan, baik tempat, baik networking dan lain sebagainya bagi Cimahi Entrepreneur School itu berdiri dan bisa memberi kemanfaatan. Dan Entrepreneur School itu penting. Kenapa? Dalam konteks nasional entrepreneur Indonesia itu masih sedikit ya. Ini salah satu tugas HIPMI yang besar itu bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas entrepreneur. Karena kalau entrepreneurnya sudah maju seperti Singapura itu sudah di atas 7%, Indonesia masih sekitar 3% kan? 3,sekian%. Ini tantangan. Artinya kalau ingin maju, ya entrepreneur itu harus diwujudkan. Dan mudah-mudahan kalau pepatah Cina mengatakan 1000 langkah ke depan diawali oleh 1 langkah hari ini. Jadi hari ini untuk melangkah ke langkah yang lebih besar bagi Cimahi, Jawa Barat, bisa jadi Indonesia. Jadi saya mendorong termasuk kalau sekarang yang hadir belum banyak, ya apa-apa, mulai saja, mulai dan supaya networking. Saya berharap selesainya acara ini tidak selesai juga. Mungkin saya sarankan yang hadir di sini yang tertarik terjun ke entrepreneurship itu mungkin ada WA group nantinya sehingga bisa berlanjut. Dan entrepreneur itu penting ya. Jadi saya tadi searching salah satu makna entrepreneur itu menurut Peter F. Drucker itu adalah proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Misalnya proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi kalau seorang entrepreneur artinya apa? Harus siap untuk berinovasi. Berinovasi. Jadi kata kunci yang dari Peter Drucker ini, seorang kalau ingin sukses sebagai seorang wirausaha harus memiliki inovasi, kolaborasi. Nah itu satu kata penting. Silakan. Jadi harus berinovasi dan berkolaborasi itu kalau ingin bisa sukses. Jadi sukses berinovasi dan berkolaborasi itu adalah kata kunci yang mudah-mudahan dalam konteks ini bersama-sama bisa diwujudkan. Dan salah satu program dari Smart Library adalah bagaimana kerjasama dengan TV Harmoni. Ini Abi Iwan ini
meskipun di konteksnya baru tadi malam di center kami ada acara siap datang. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita semua orang yang gampangan untuk hal-hal yang baik ya, gitu. Salah satunya kita wujudkan, dan silahkan fasilitas yang ada di sini apakah rutin, saya berharap ini rutinan bisa dimanfaatkan untuk pelatihan yang bernilai manfaat. Meskipun ini belum sempurna tempatnya ya, karena baru 3-4 bulan ya di progres ini, jadi termasuk kita masih proses penyempurnaan, tapi yang penting kita bisa mulai dari yang ada, kemudian kita kembangkan potensi, karena tidak ada masalah yang besar kalau diatasi secara bersama-sama, dan termasuk setiap orang pasti punya potensi kalau tidak di inovasi dan kolaborasi tidak akan ada artinya. Saya berharap juga nanti tidak hanya melatih ilmu teori, strategi, entrepreneurship-nya saja, tapi implementatif. Nanti saya juga ini kafe ini, jadi kafe literasi, jadi ini meskipun belum lengkap ya, jadi masih proses penataan. Artinya kafe mudah-mudahan nanti secara bertahap ini tempat ya, kalau mahasiswa bisa kalau mau ngerjakan tugas dan sebagainya, wifi-nya ada, bisa ngopi, bisa. Kemudian yang penting tidak hanya ngumpul, tapi ngumpul itu harus memiliki nilai tambah. Jadi seorang entrepreneur itu harus selalu, selain harus inovatif, kreatif seperti kata Peter Drucker tadi, harus memiliki nilai tambah. Nilai tambah apa? Dengan silaturahmi, dengan ketemu, dengan ngopi, harus ada nilai tambah. Apa ini program-program? Nanti termasuk di sini ada dari Dinas UMKM ya, sempat sudah menjanjikan ada marketplace di sini, buka marketplace, bukan hanya marketplace saja, mudah-mudahan jadi meeting meeting ekonomi juga. Jadi orang kalau perlu apa, kalau nanti pasti teman-teman ini mahasiswa sudah punya ide usaha apa, bisa nanti ditampung di sini dalam tanda kutip, bisa marketplace, tidak hanya dalam konteks online, tapi juga yang realnya. Kita akan siapkan nanti secara bertahap ruang displaynya. Kalau nanti mahasiswa bisa punya produk apa yang bisa dijual selain melalui marketplace, nanti bisa disimpan ini. Nah, seperti Kang Yogi ini yang produksi bandrek ya. Nanti akan ini bandrek, jadi produk-produk bandrek kayak bandrek Abah ini sudah nanti termasuk bisa minum bandreknya di sini, juga display ininya bandreknya ada. Silahkan nanti ada produk-produk apa yang ini, termasuk ada yang sudah lagi di ini membuat batik yang custom, dia buat desainnya, saya lagi buat nanti desain sempat dibeli dan dijual di sini kan gitu, oleh-oleh, atau bisa jadi hippie juga kalau belum punya batik batik ini dengan ini UMKM. Itu jadi apa? Kalau kita ketemu orang berinteraksi harus menghadirkan nilai tambah, jangan sekedar kalau di Sunda itu ngawangkong ya, ngawangkong plus ada nilai tambah sambil ngopi. Nah ini makanya di kafe literasi itu kita harus baca, harus sambil nyantai, kemudian ngopi, dan ngopi harus ada nilai tambah ya. Makanya ini perpustakaan ini alhamdulillah ini sudah hampir 1000 lebih ada ya, selalu hampir jadi nyumbang gitu, termasuk dari ini. Mudah-mudahan silahkan manfaatkan, artinya bahwa ruang perpustakaan ini milik bersama, silahkan dikelola bersama untuk menghadirkan kemaslahatan bersama. Sekedar itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Semoga ada berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu. Namun sebelum itu ada arahan dulu dari teh moderator yaitu Teh Hilmi, kepadanya disilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Fitri yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para undangan, narasumber dan hadirin yang berbahagia. Bersyukurlah kita karena telah diberi nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Sebagaimana telah diketahui, pagi ini kita akan mengikuti diskusi dengan tema Semangat Kaum Muda Memimpin Perekonomian Dunia. Baik, saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan sesi diskusi ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari materi kita hari ini. Selanjutnya, barulah acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi akan ditutup dengan kesimpulan yang akan saya bawakan selaku moderator. Baiklah, kita mulai saja sesi ini dengan mendengarkan materi pertama kita dari narasumber pertama kita yaitu Kang Arif Heriansyah. Jadi, Kang Arif Heriansyah ini merupakan seorang owner warung lokal dan juga owner Night Bandung dan juga part of PT Zamrud Star Torindo, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Perdagangan BPC HIPMI Kota Cimahi dan akan menyampaikan materi terkait menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi pemuda Kota Cimahi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eki dan Kang Ibnu yang sudah mengundang saya untuk memberikan sedikit materi mengenai menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para pemuda di Kota Cimahi. Izin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama lengkap saya Arif Kurnia Heriansyah. Saya tinggal di Cilamek, Bandung Barat. Kebetulan saya juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perdagangan Perindustrian di HIPMI Kota Cimahi. Saat ini untuk kegiatan saya sehari-hari saya berwirausaha. Usaha saya yang paling utama itu sebagai fundamental saya itu adalah minyak goreng. Minyak goreng ini kita supply, salah satunya itu warung lokal. Kita bentuk seperti pembinaan warung-warung yang sudah berjalan. Kita supply bahan-bahan bakunya, bahan-bahan pokoknya untuk memenuhi mereka berjualan. Kemudian sesuai dengan materi yang ada, untuk menjadi entrepreneurship ini mungkin susah-susah gampang. Tapi yang paling utama itu adalah konsepnya itu harus yakin. Yang pertama harus ada motif. Motifnya ini apa nih? Yang pernah saya baca, di sini ada namanya segitiga Maslow. Yang pertama, manusia ini dalam segitiga Maslow ini memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini seperti makan, terus berpakaian dan lain-lain. Terus yang kedua, di sini manusia ini membutuhkan rasa aman. Rasa aman ini berarti dia sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satunya ya sandang pangan papannya mungkin sudah terpenuhi. Nah, ketika sudah terpenuhi semuanya di dua pokok tadi, yang ketiga ada rasa cinta. Di sini rasa cinta ini rasa kepedulian kepada lingkungan sekitar. Nah, ketika sudah terpenuhi rasa cinta, manusia ini butuh penghargaan. Penghargaan ini bukan berarti ingin dihormati atau masalah harga diri, tapi lebih kepada pengakuan gitu. Pengakuan bahwa manusia ini memang bermanfaat gitu loh.
Yang kelima, di sini ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini poin ketika manusia ini sudah mencapai keempat yang tadi. Jadi dia bisa mengekspresikan dirinya bagaimana apa yang dirinya inginkan. Nah, salah satunya itu. Kemudian dari 5 ini tuh akan berkesinambungan bagaimana kita menumbuhkan rasa jiwa entrepreneurship, terutama untuk kaum muda. Salah satunya kenapa sih kita harus menjadi entrepreneurship pada para kaum muda ini? Karena yang pertama, ini Indonesia ini ada program di Indonesia ini dari Bapak Presiden, Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 ini bisa tercapai ketika dalam suatu negara itu entrepreneurship-nya itu mencapai 4% dari total warga negara keseluruhan. Nah, untuk mewujudkannya ini mungkin kita harus mulai dari mana nih? Nah, itu yang pertama, itu kita harus mulai dari kalangan mudanya dulu. Kita harus berubah mindset mereka. Karena kan kadang dari para kalangan muda ini, pertama cara berpikir ketika menjadi mahasiswa kuliah itu mereka berpikirnya bekerja. Kalau saya boleh memberi saran, selain bekerja itu kita harus punya prinsip dan punya mindset. Itu gimana caranya kita menjadi pemilik suatu bisnis. Karena ini tuh bisa menunjang dan bisa juga dalam suatu negara ini menjadi mewujudkan yang tadi Indonesia Emas 2045 tersebut. Karena itu salah satu menunjangnya. Dan sedangkan Indonesia ini masih kalah dengan Singapura dan Malaysia. Singapura itu kalau nggak salah di angka 7%, kalau Malaysia itu 4% para yang berwirausahanya. Nah, yang pertama sih itu yang tadi saya jelaskan. Kemudian kalau dari segi apa sih yang pertama harus dilakukan bagi para kaum muda untuk menjadi entrepreneurship? Yang pertama ada 7B. Yang pertama, kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena walaupun gimana pun kita sudah berusaha, kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak bisa. Yang kedua, bercita-cita. Kita ini harus punya cita-cita. Cita-cita yang pertama itu ada cita-cita produktif, ada cita-cita konsumtif. Nah, yang ketiga ada berani, karena entrepreneurship ini harus berani. Berani ini di sini berani mengambil keputusan dengan beberapa pertimbangan, tapi tidak asal mengambil keputusan ya. Terus yang keempat, berani bekerja. Entrepreneurship ini harus berani bekerja. Kenapa? Karena entrepreneurship ini jam kerjanya nggak tentu. Nggak ada kita misalnya dari jam 7 atau sampai jam 5 sore. Tidak ada, karena entrepreneurship ini pasti bisa dibilang kerjanya itu bisa hingga 24 jam. Karena kita harus siap melayani kapanpun dan dimanapun dibutuhkan gitu loh. Nah, terus kemudian yang kelima, berinovasi. Karena apa? Berinovasi karena para pengusaha ini, entrepreneur ini harus bisa mengikuti, beradaptasi bagaimana siklus bisnis yang ada saat sekarang. Salah satunya mungkin ya, saya beri contoh itu seperti bisnis basreng. Basreng ini kan bisnis konvensional, UMKM. Tapi kalau akan semua searching tuh lihat ada contoh perusahaan basreng itu omsetnya sudah mencapai sekitar 5 miliar sebulan. Itu dari berbisnis basreng. Tapi di sini ada kunci di sini, karena kita menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Yang pertama apa? Digital marketing. Itu salah satu cara gimana para entrepreneur ini berinovasi dengan kondisi bisnis yang sekarang. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke yang keenam. Yang keenam ini kita harus berakhlak. Nah, berakhlak ini penting ini, karena pengusaha ini kalau tanpa akhlak buat apa gitu kan? Etika gitu kan. Nah,
Itu tuh salah satu konsep karena apa? Karena akhlak ini sebagai penunjang kita, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan itu jadi suatu penilaian. Nah, yang keenam, kita harus mau berusaha. Berusaha ini dalam tanda kutip banyak aspek. Berusaha ini ya salah satunya kita jangan mudah menyerah. Karena jadi pengusaha ini seperti kita sebuah mungkin singkong ya, sebuah singkong kita ibaratnya tumbuhan, kita lempar kemanapun itu harus bisa menjadi sesuatu. Kalau kita ibaratkan singkong, misalnya kita lempar ke pedagang, bisa jadi keripik, bisa jadi snack apapun itulah yang berbentuk cemilan gitu kan, itu bisa menjadi apapun. Nah, mungkin dari situ kita harus punya konsep-konsep yang tadi saya bilang tadi. Itu awal memupuk bagaimana caranya kita bisa menjadi entrepreneurship. Salah satunya dengan cara menjadi entrepreneurship ini kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya bila ada kesalahan kata atau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Arif Hadiansyah yang telah menyampaikan materinya. Baik, kita langsung saja ke narasumber yang kedua, yaitu ada Bapak Abi Iwan selaku host sekaligus pemilik TV Harmoni yang akan menyampaikan materi terkait peran media dalam pengembangan kafe literasi. Baik, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya bersyukur bisa berjumpa dengan para anak muda, dan barusan rada merinding karena tahu ini ada usaha cireng dengan omset 5 miliar per bulan ya. Betul. Kan ini berkah, ini aja udah kelihatan nih berkah kafe literasi ini ya. Dapat informasi yang bermanfaat. Kalau bagi orang yang udah habitnya di bidang pertepungan, ini kalau dia dengar informasi seperti ini, oh begitu ya, pasti dia akan mengejar untuk mencari know-how-nya. Bagaimana bisa sampai 5 miliar? Salah satu faktornya juga yang sangat menentukan adalah dia menggunakan digital marketing. Dari Pak Eki, terus terang saya menganggap beliau ini sebagai sahabat dan guru. Artinya dan banyak dari anak muda, bahkan teman-teman para ustadz juga, para pemuka agama yang ingin dong ketemu sama Pak Eki. Nah, saya terus terang 5 tahun yang lalu nggak kebayang tuh bisa ketemu sama sosok seperti Pak Eki ini, nggak kebayang ya. Sama saya juga nggak kebayang, saya dan istri nggak kebayang kok bisa ya ada media sebagai contoh yang namanya medsos. Dulu asik benar kita tahun 95-an saya masuk di dunia masa dunia radio itu. Yang kepikir sama saya adalah gimana caranya bikin program siaran dan bertemu banyak orang. Nggak kebayang ada Facebook, ada. Nggak kebayang nanti dalam perkembangannya ada Twitter, ada YouTube, banyak ya, banyak banget itu. Nggak kebayang itu. Bahkan saya terus terang dibanding istri ya, istri itu lebih aktif dalam bermedia sosial. Bahkan penggemar beliau itu lebih banyak daripada saya, terus terang aja. Dan memang habitnya di sana, dia foto sama pejabat udah biasa gitu. Bagi orang lain mungkin wah cemburu. Kalau saya udah awal-awal agak cemburu tuh ya. Tapi ternyata enggak. Jadi aku lihat saya hanya butuh waktu saja untuk kemudian oke, ini adalah bagian dari nafas ya untuk berkarya, nafas untuk kemudian membentuk kolaborasi dan sebagainya. Itu pengalaman ya. Jadi, nah bermedia itu nggak kebayang. Jadi kalau kita lihat dari riwayatnya, awalnya kan Friendster ya. Friendster itu hanya buat eksis doang, ya enggak. Kemudian muncul Facebook. Nah, di Facebook ini kemudian sama yang menggagas mungkin nggak ya Facebook ini bisa untuk usaha dan sebagainya. Maka sejak itu, sebagaimana kita ketahui sejak muncul tombol like dan share,
Disitulah mulai berkembang, ya. Bagaimana kemudian media itu juga akhirnya menjadi bagian dari kapitalisasi. Dikapitalisasi, orang bisa membayar sejumlah uang, di samping itu menjadi pertemanan ya, jadi perkembangannya seperti itu. Dan ini menarik gitu ya. Artinya kalau usahanya ingin besar, dia bisa membayar sejumlah uang, ya. Bahkan kalau yang sudah pintar pada levelnya udah naik, naiknya paling tinggi itu kan pada level ya. Saya masih salah satu guru saya juga di dalam praktek membuat iklan itu namanya Pak Budiman Hakim. Itu dari Max 909. Itu guru saya dalam membuat iklan. Dia bilang level tertinggi adalah kalau Anda sebagai pelaku usaha, ya, punya media sosial sekarang kan gratis kan? Sampai Anda berhasil itu adalah ketika orang yang menjadi teman Anda, yang menjadi netizen Anda, menjadi fans Anda itu dengan sukarela men-share informasi Anda. Hebat ya? Itu udah level tinggi itu. Why? Karena dalam praktek media massa nih ya, kan saya pelaku dunia radio kemudian masuk ke dunia baru sekarang. Itu orang punya perilaku paling sebel kalau nonton suatu acara favorit dia ada iklan. Jadi mereka akhirnya pindah channel. Nah ini yang disebut dengan perilaku dalam dunia periklanan itu disebut dengan zapping, Z-A-P-P-I-N-G. Orang menggunakan remote control memindahkan iklan karena sebel sama iklan. Makanya di para kreator itu memikir, mereka berpikir kumanya caranya agar iklan itu sebagai contoh bisa tetap dinikmati. Saya mohon maaf ini ya, kita mesti fair, maksudnya gini. Terlepas dari pro dan kontra antara masalah hukum merokok, ya, kontroversi ini memang ya antara tapi kalau haram nggak sampai lah misalnya makruh dan sebagainya. Tapi saya mau mengatakan kepada Anda itu para produsen rokok. Saya mau nanya, masih ada nggak iklannya di media sosial atau di media baru? Masih ada kan? Di TV masih ada. Anda tahu nggak kenapa mereka sangat kreatif? Yaitu ada aturan tidak boleh menampilkan visual dalam iklan itu orang yang sedang merokok. Maka mereka di perusahaan menyerahkan kepada biro iklan, please bikin iklan yang tidak memasuki peraturan itu, jangan sampai terkena peraturan itu. Makanya iklan mereka, mohon maaf ini ya, rata-rata sangat kreatif. Coba aja ada perhatikan, jarang kita memindahkan tombol itu kalau nonton TV ya misalnya, untuk pindah dari tayangan itu. Apalagi ibu-ibu tuh gimana caranya ibu-ibu ya? Karena dia nggak mau diganggu sama drama Korea, sama Ikatan Cinta. Jangan coba-coba tuh ganggu ya suami ini, ganggu ibu-ibu yang sedang nonton drama Korea sama Ikatan Cinta. Jangan. Ya, itu cari gara-gara namanya. Nah itu artinya, nah itu kita lihat bagaimana para kreator iklan ya. Terlepas dari kontroversi ya, artinya sebetulnya dunia tadi, dunia kewirausahaan ini, dunia digital marketing ini adalah kalau bahasa ininya memang sesuatu yang mesti kita ikuti kalau kita mau tetap eksis secara usaha dan berkembang. Tadi Cireng 5 miliar loh, itu juga luar biasa. Bagaimana dia membuat iklannya, bagaimana cara dia pasti ada timnya. Saya yakin dia punya timnya. Kemudian juga, nah juga tadi ada istilah beradab ya, beretika. Itu aku lihat rata-rata yang berhasil, misalnya yang punya saya talk show dengan beberapa pengusaha sebelah, dia menerapkan sekali etika. Jadi dia sebagai produsen membuat seblak secara packaging namanya seblak Panjapa, dia hanya menangani yang reseller doang. Jadi dia nggak ngambil yang langsung ke bawah, ada etikanya kata dia. Jadi yang sudah di Jogja jadi reseller dia percayakan ke situ. Dia nggak menangani yang bawah, cukup yang di Jogja saja yang menangani. Sebabnya kadang-kadang ada yang serakah itu, kadang-kadang yang di bawah juga diambil sama dia. Akhirnya menunjukkan distrust, orang nggak percaya, reseller nggak percaya sama dia. Nah ini pentingnya. Jadi kita mesti balik lagi, entah itu istilahnya cincai, entah istilahnya pada akhirnya kolaborasi kan ujung-ujungnya bagi-bagi, enggak? Bagi-bagi sebetulnya, nggak perlu meraup semuanya. Jadi ini ada hal seperti ini. Nah makanya TV Harmoni berkolaborasi dengan teman-teman di sini di Puri Cipageran dengan Smart Garden
demi tadi melihat betapa memang kalau kita orang media nggak bisa tuh, kalau kita mesti berusaha berkarya dan sebagainya mesti berkolaborasi, karena itu adalah kunci. Karena gini, misalnya apa iya saya bisa mensupport semua orang dengan kekuatan kolaborasi itu. Saya menyadari saya punya kekurangan. Pak Eki itu punya jaringan luar biasa. Ini saya punya media misalnya, tapi nggak punya orang-orang yang bisa menjadi narasumber. Gimana caranya? Punya programnya bagus tuh, Citarum Harum, gimana cara? Padahal yang namanya Citarum Harum sebagai orang ini mesti kan disosialisasikan agar itu menjadi kesadaran pribadi untuk mengolah sampah dengan baik. Jangan Citarum itu menjadi objek tertawaan bangsa lain dan sebagainya. Jadi mesti kita kolaborasi. Dan nah ini sebabnya kemudian di samping juga manfaat secara bisnis, secara digital mesti kita terjun. Saya ingatkan kenapa kita mesti walaupun saya terus terang sekarang Facebook saya lagi puasa ya. Nah, ternyata juga ada ediksi tertentu. Saya lagi puasa untuk beberapa media, nurutin mereka yang oh ya saya juga perlu puasa dalam banyak hal tertentu, mesti puasa media penting. Ini saya pelaku media, jadi saya puasa sekarang. Udah sebulan nggak Facebookan karena kayaknya ada sesuatu nih, ada problem saya. Kemudian, nah kenapa kita bermedia? Ini menarik dan ini juga saya mau cerita tentang kenapa Pak Eki misalnya untuk Farsum sekarang juga concern ke sini karena nilai manfaatnya. Jadi suatu saat saya sama anak pernah ke taman RW saya di RW 7 Sukaraja. Pagi-pagi itu jam 6 tiba-tiba ada seorang bapak sama anaknya pakai motor nyamperin taman RW itu. Saya penasaran kenapa bapak ini kenapa ya kalau datang pagi-pagi, biasanya datangnya kan jam 8 ya atau sore. Saya tanya, Pak, kok bapak kesini pagi-pagi jam 6 kenapa? Saya mah ngambil ini aja dulu Pak, lagi bertengkar sama istri. Teman-teman paham nggak? Coba ternyata taman ini, makanya Pak Eki kenapa ngurusin ini punya manfaat. Ini taman bisa membuat kalau kita punya masalah, coba kebayang misalnya dia nurutin emosi ini bertengkar, apa ujungnya? Kalian nggak kebayang, saya nonton YouTube itu banyak orang sebagai contohnya, mulai dari perceraian, ya, dendam, mohon maaf, sampai pembunuhan. Coba Anda baca YouTube tuh rata-rata karena orang nggak ngambil jeda kalau punya persoalan. Dan taman seperti ini bisa menjadi wasilah, jadi media untuk oh ya saya mesti ngambil waktu nih, daripada saya meladeni pertengkaran, mending saya ambil waktu ke taman ini. Itu satu. Jadi kedua, media. Kenapa media? Di dalam buku 1000 Cerita Bermakna itu ada kisah seorang yang nyuri mobilnya lancar, kemudian dia udah seneng gitu ya, mau menjual mobilnya, tetapi tiba-tiba di tengah jalan dia mendengar suara pesan dari radio station. Pesannya adalah, salah satu yang dengar adalah Ten Commandment. Ten Commandment itu salah satu isinya adalah jangan mencuri. Dia mendengar pesan itu, dia balik, dia kembaliin mobilnya. Kita nggak tahu tuh dampak kita membuat konten itu secara positif bisa seperti itu. Nah, media sosialnya apalagi yang punya banyak penggemar luar biasa. Guru Gembul juga salah satu yang kita berkolaborasi sama Pak Eki juga udah pernah siaran. Itu juga karena dia ada kegelisahan. Kegelisahannya adalah kenapa ya orang tua tuh kalau ditanya anak itu udah tanya aja sama gurunya. Nah, dia kepingin membuat akhirnya terpanggil bagi dia anak-anak tuh jangan dibiarkan untuk kosong gitu. Pertanyaan apapun dia jawab, dan akhirnya dia jadi seorang konten kreator sekarang. Subscribe-nya udah di atas 700.000 subscribe. Jadi ini penting, teman-teman mesti bermedsos. Kalau kita jadi guru yang punya pengaruh hanya 40 siswa, 45. Tapi kalau kita punya medsos, itu banyak orang yang bisa terpengaruh. Kira-kira begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ardiwan yang telah mengabarkan materinya. Kita lanjutkan ke narasumber yang ketiga, yaitu ada Kang Rifan Muari Pratama. Beliau merupakan seorang founder RNB Entertainment
dan juga host KI Wisata di PT Kereta Api Indonesia, dan juga MC siapa mau menjadi juara di Trans TV, dan juga host Bandung Premier League di video.com. Baik, dan akan menyampaikan materi terkait tips dan trik menciptakan personal branding sejak dini. Kepadanya disilakan. Terima kasih, ini buat Hilmi ya. Hah? Oh, Hilma. Ya kan belum kenalan, Pak. Nanti kenalan udah ini lah. Ya, ada Hilma dan juga Fitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini kepada Pak Dokter Eki yang sudah bisa menciptakan Cipageran menjadi lebih berkembang, Pak. Ya. Sebagai warga Cipageran, Kang Ibnu, ini juga sahabatku, Kang Arif, Kang Agoy, lebih Iwan. Jadi sedikit cerita sebelum membahas tentang tema branding. Ini ibarat saya kembali ke rumah, Pak. Karena saya asli di RW 25 di Blok T. Itu dulu sebelum menikah di situ, karena sekarang sudah menikah jadi warga Ciamplas sekarang. Tapi yang namanya sejarah tidak pernah jangan sampai dilupakan. Jas merah Pak Eki. Jadi ketika Kang Ibnu kalau bisa dikatakan ngedadak juga kemarin dia pinter, Pak, jadi main jebakan. Hari Minggu ada acara nggak gitu, Bi? Dia bilangnya. Saya jawab, jam berapa? Pagi-pagi. Saya kira mau main badminton, main bola. Jadi narasumber mau nggak langsung nembak. Saya nolak juga bisa gitu kan, mau nolak nggak bisa, tapi ada suatu kesempatan juga untuk kembali berbagi cerita di Cipageran. Jadi ya udah, ayo lah gitu. Jadi sangat menyambut baik. Saya juga senang sekali bisa berada di tengah-tengah orang-orang hebat. Karena biasanya kalau kita bergabung dengan orang hebat, kita akan jadi orang hebat berikutnya. Itu saya bergabung, saya akan berikutnya lah, next. Ya, jadi saya dapat tema apa ini tadi? Personal branding. Oh, personal branding ini kalau kita berbicara branding, kalau saya yang sudah menjalani, ini saya tidak menyiapkan materi karena baru tadi malam beres manggung, Pak. Ini pakai kacamata, mata merah sebenarnya, Pak. Ya, jadi saya tidak menyiapkan materi, jadi ya hanya berbagi cerita. Kalau kita berbicara tentang branding ini erat kaitannya dengan marketing ya, artinya lebih memperkenalkan ya, mau diri sendiri, mau jenis usaha kita apa sih sesuatu yang harus dikenal luas, itu disebut branding gitu kan. Jadi ada dua sub dari si branding ini sendiri. Kalau yang sudah saya jalani adalah yang offline dan juga yang online gitu, Pak. Nah, offline itu apa sih, teman-teman? Offline itu seperti kita pada pagi hari ini berkumpul di Smart Liberty Garden. Ini seperti membranding, baik itu membranding para narasumber, membranding MC, moderator, dan juga para tamu undangan. Artinya kita bisa saling tatap, kita bisa saling kenal, yang mana nantinya akan kayak ini banyak contoh gitu ya, banyak contoh. Jadi oh ini yang waktu jadi moderator ya gitu, Pak, ketemu di Indomaret gitu kan, ketemu Abi gitu kan, Bi bayarin dulu kan, karena akhirnya kan ke branding, Bi ya gitu. Jadi kalau offline itu seperti itu. Cuman sekarang itu banyak anak-anak muda yang mager gitu, Pak. Ya Kang Arif ya, ada yang mager, ada yang terlalu sering rebahan, diajak kumpul gak mau, diajak sosialisasi gak mau, pengennya di kamar terus dengerin lagu Korea. Pagi-pagi Korea, sorean dikit gala-gala. Ya, itu anak-anak muda sekarang gitu. Padahal kalau kita bisa menyempatkan lah. Katakanlah kita teman ngajak untuk bermain, teman ngajak untuk silaturahmi, datang dulu aja ya, katakanlah 1 jam 2 jam, karena pasti ada poin. Nah, itu yang sudah sering saya jalani, karena ketika kita bertemu dengan orang baru, ketika kita berjumpa, networking kita secara tidak disadari nanti itu akan semakin melebar gitu. Nah, gitu semakin melebar, karena kalau berbicara tentang tadi karir yang pernah atau yang sedang dijalani dari Bandung ke Jakarta ke PT KAI gitu kan, nggak kebayang sebelumnya lah. Karena dulu saya mimpi 2009 di rumah di Cipageran, saya tuh nonton wae panggung gitu, Pak. Saya itu hanya jadi penonton. Suatu saat saya harus ada di panggung. Nah, itu kan, satu saat saya harus di panggung gimana. Jadi
Buka dulu dalam diri sendiri, kita tuh mau jadi apa sih gitu kan? Yang mau jadi MC harus jadi gitu. Jadi jangan nanggung, jangan hanya puas cukup di Cipageran. Yang mau jadi apapun itu pengusaha dan sebagainya. Nah, anak-anak muda itu kadang usum-usuman ya pernah. Jadi sebulan sekarang temannya pengen ikut ke badminton, ikut badminton. Temannya dagang cireng ikut, temannya dagang sebelah ikut. Jadi nggak nemu. Kalau pemain bola mah peak performance-nya nggak dapat gitu. Nah itu kan sama juga dengan branding. Mau dikenal sebagai apa kita teh gitu kan? Si Hilmi moderator si Indonesia kan bisa nantinya gitu. Nah itu yang offline-nya. Jadi ketika offline-nya sudah dijalankan, kita ketemu dengan orang banyak. Ketika kita ada waktu, kenapa enggak berangkat? Karena saya juga seperti itu. Kalau lagi bisa ya bisa. Kalau enggak ya mungkin di lain kesempatan. Nah itu offline-nya. Dan yang kedua adalah online. Nah kalau online mah di rumah juga tidak apa-apa, asal berinovasi, asal kreatif, dan juga bisa beda daripada yang lain. Nah, jadi saya menyimpulkan Kang Arif dan juga Abi Iwan bahwa Kang Arif tadi harus berkreasi dan juga inovatif. Tadi juga sempat disinggung bagaimana rokok lah iklan, tapi nggak kelihatan kalau itu iklan rokok. Karena ada hard selling dan juga soft selling. Kalau hard selling mah saya minum kopi, saya bilang ke kamera ini kopi enak banget, itu iklan banget kan. Tapi ketika saya hanya minum, tidak usah bilang beli ini kopi, orang juga udah tahu kalau itu iklan kopi gitu. Nah itu banyak digunakan di media sosial sekarang tuh yang soft selling. Karena kalau langsung tiba-tiba, untuk teman-teman jangan lupa beli basreng, bosan sebenarnya mah, ya Pak. Tapi ya bosan, kecuali yang gitunya cewek. Iya kan, kalau cowok mah sebenarnya agak susah sebenarnya. Jadi harus ada trik lain gitu. Makanya kenapa rambut diwarna gitu kan? Kenapa ini? Karena pengen punya karakter, jalannya dan juga unik gitu Pak. Gitu. Jadi ada hard selling juga soft selling. Nah mungkin teman-teman yang apa namanya seusia milenial, karena kurang lebih beda setahun 2 tahun lah sama saya ya, ini adik-adik semuanya. Ini kesulitannya adalah menentukan kita tuh mau kemana. Nah, kita tuh mau kemana? Kita nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan mau jadi apa? Sekarang juga punya medsos malah digembok, juga pagar gitu ya. Padahal buka aja selebar-lebarnya. Toh kita mah bukan kriminal, toh kita mah bukan orang yang dicari DPO lah ya, bukan hal-hal yang menjurus ke kejahatan. Buka aja gitu. Teman-teman kan kadang gitu ya. Ada beberapa yang bertanya saya kalau sering apa namanya ini narasumber, aku teh insecure aku teh malu aku mah nggak pedean gitu kan. Ya kalau kayak gitu terus mah nanti teh kerasanya tuh pasti ketika teman-temannya udah jadi sesuatu, teman-temannya yang sudah jadi A, jadi B, jadi T, dia ketinggalan, ngejarnya telat gitu. Jadi nggak usah insecure lah gitu. Kita ini udah ciptaan paling sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih akal, pikiran gitu kan. Masalah kita insecure karena nggak pede, janganlah. Jadi teman-teman tuh harus selalu menumbuhkan diri pede. Makanya saya tadi bikin story, ketika kita percaya diri, kamu sudah mengunci keberuntungan gitu kan. Makanya saya bikin story karena takut lupa gitu. Nah, percaya diri aja, pede aja gitu kan. Pede aja, jadi nggak usah malu-malu lah. Yang jago murotal Al-Quran, video, posting. Tapi nggak apa-apa. Ya, posting gitu kan. Yang penting selama tidak merugikan orang. Iyalah, ya kena naon pas. Pro kontra mah biasa. Tapi aku takut ada yang komen nanti ini mah sana apa namanya pamer apa nggak apa-apa lah. Kenapa? Saya juga sering pro kontra apa. Jadi kita nggak bisa memaksa semua orang untuk suka sama kita gitu kan. Tugas kita mah ya memberikan yang terbaik selama tidak merugikan, kenapa enggak. Jadi yang masih IG-nya dikunci, yang masih WhatsApp DP-nya nggak ada foto, kasih foto. Gimana orang mau kenalan atau ini? Oh iya akun fake, pak kasih foto. Kamu tuh harus percaya diri. Jadi kan setiap pagi bangun harus menjadi yang paling cakep, harus menjadi yang paling cantik. Jadi keluar rumah tuh percaya diri aja, pede gitu kan. Jadi jangan malu-malu lah, itu berkaitan dengan branding gitu kan. Dah saya mah nggak akan jadi pengusaha, nggak akan jadi di dunia entertain, nggak akan jadi apa-apa. Mau jadi ibu rumah tangga, nggak usah branding gitu kan. Ya itu mah ya pilihan sih gitu. Jadi artinya kalau branding ini di dalam segala hal yang sudah saya temui juga dengan beberapa
rekan-rekan yang lebih senior, yang lebih duluan, branding kan penting banget gitu. Jadi kalau kita berbicara Ibnu Ramadan di Cimahi, orang udah tahu, oh Ibnu si Hipmi-nya, nah itu kan branding. Oh Ibnu KNPI, Ibnu Tumalak, itu Ibnu Cipageran. Kalau kalian sudah bisa dikenal seperti itu, berarti branding kalian sudah nempel di banyak orang, gitu kan? Makanya saya rambutnya pernah hitam Pak, karena nanti Ripan yang mana rambut warna, kan? Janganlah, gitu. Jadi mungkin seperti itu yang bisa disampaikan tentang personal branding. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Artinya kalau kita di kehidupan sehari-hari, tugas kita mah hanya mengangkat tangan, selebihnya biar Tuhan yang turun tangan, ya silakan. Baik, untuk narasumber berikutnya berarti ada Kang Michael Agoy Patasik. Beliau merupakan owner INC Project dan juga co-founder Mata Pratamaka, co-founder Pempek Cides, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Bidang OKK BPC HIPMI Kota Cimahi. Baik, kepadanya disilakan. Oke. Sampurasun. Ya, terima kasih pertama-tama saya ucapkan untuk kesempatannya kepada tuan rumah itu Bapak Dr. Eki sebagai Ketua Forum ya Pak, Polri Cipageran Cimahi 1 yang mungkin sekarang membuat suatu terobosan Smart Library Garden yang mempunyai konsep ruang terbukanya dibikin sesuatu yang punya value untuk masyarakat seperti itu. Dan gitu juga berterima kasih atas kesempatannya dari Kang Ibnu untuk undangannya, dan saya juga berterima kasih atas kesempatan bisa ketemu sama Pak Habib dari TV Harmonic dan teman-teman. Ini juga dari teman saya, rekan saya di HIPMI, Kang Arif, dan tentu juga ini yang MC kondang Kang Rifan ya Kang. Ya, mungkin saya agak nervous ini ketemu sama orang-orang yang luar biasa gitu di sini. Ketemu sama seorang dosen akademisi, seorang praktisi, dan ya yang sekarang udah mungkin punya channel TV juga. Begitu, ini suatu program baru. Ya, saya perkenalan, nama saya Michael Agoy Patasik. Kebetulan saya punya di kesempatan ini punya tanggung jawab sebagai penjabat Ketua OKK Bidang 1 BPC Kota Cimahi. HIPMI itu adalah suatu organisasi yang punya nilai untuk menyebarkan nilai-nilai kewirausahaan. Dan di bidang 1 itu pun tugas saya untuk menciptakan kader. Otomatis ya harus melahirkan pengusaha-pengusaha untuk ditampilkan atau dijadikan pengusaha yang menggantikan kami ataupun nanti akan existing di dunia usaha yang baru. Begitu di Karang Taruna pun saya di Ketua Bidang Ekonomi. Kebetulan ya memang baru kesempatan kali ini saya bisa sowan, mungkin ada teman-teman Karang Taruna nanti bisa ketemu ya, salah satu program yang nanti kita bisa kolaborasikan. Untuk keseharian saya di dunia bidang pengadaan itu di outdoor apparel, seragam. Nah, yang selanjutnya lagi adalah kebetulan 1 tahun ini ke belakang saya bekerja di bidang logistik ekspedisi luar negeri. Nah, dalam perjalanannya ini saya pengen sharing ke teman-teman bahwa fenomena yang terjadi sekarang, bahwa di dunia online sekarang yang namanya reseller, jadi reseller itu agak susah ya. Kenapa? Karena ya tadi alurnya tuh tiba-tiba ya gara-gara kemarin pandemi ya cash flow-nya si produsen itu ya agak kurang gitu kan. Lebih ya udah akhirnya mereka turun gunung. Ya jujur dulu saya memulai bisnis online itu jadi reseller. Dulu ya saya ngambil barang-barang dari daerah-daerah ya ini apa? Dusdira seperti itu, Andir seperti itu. Tapi karena memang ada pandemi, otomatis mereka juga butuh putaran. Akhirnya mereka turun gunung juga gitu. Fenomena ini yang terjadi. Tadinya saya bisa dapat ya ciwit-ciwitan ini, tapi sekarang udah margin juga udah nggak bisa itu Pak. Nah itu keresahan saya gitu. Nah pas ketemu di dunia ekspor
pengertian tentang ekspor itu nggak sewah yang UMKM pikirkan gitu. Ternyata yang sudah saya lakukan adalah saya menjual barang-barang retail itu ke Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong itu mulai dari 1 kilo itu udah ekspor. Nah, kedepannya Pak, karena memang di sini udah ada apa ya tadi Cimahi Entrepreneur School, mungkin akan ada kolaborasi Pak di situ. Jadi saya punya program, dan kami di HIPMI punya program bahwa permasalahan yang terjadi sekarang adalah fenomenanya banyak UMKM yang fokus sama produksinya. Ya, punya produk bagus, punya barang-barang bagus, tapi akan bingung pada saat pasarnya menjualnya. Nah, itu saya pengen membuild bagian timnya, tim marketingnya. Memang saya udah mulai sih, saya sempat sounding di Kelurahan Ciberem, tapi memang belum ini. Tapi mungkin karena dibuka undangan di sini, mungkin kita akan mulai juga kegiatan kolaborasi itu di Cipageran ini seperti itu. Karena di dunia ekspor itu sebenarnya hanya memindahkan pasar saja. Karena fenomena yang terjadi di pasar lokal sekarang itu udah kayak red ocean teman-teman. Udah ya mau cuan 5.000 atau 10.000 juga akan susah. Tapi saya punya rumus, jual ke luar negeri itu minimal 100%. Nah, itu yang bikin value-nya di situ. Kita hanya mengubah pasar, dan nanti knowledge-nya itu yang akan kita share bagaimana membuka pasar luar negeri. Karena saya udah punya kurikulum dengan 2 jam udah siap untuk jual ke luar negeri seperti itu. Jadi produk apa-apa semuanya bisa dilepas ke luar negeri seperti itu. Karena memang fenomena yang terjadi seperti itu. Fenomenanya udah crowded lah di sini. Sebenarnya produk-produk yang keluar negeri nggak terlalu sulit, nggak terlalu ini, hanya memang butuh trik-triknya saja seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Sebagai pembukanya nanti ada sesi tanya jawab supaya bisa dijelaskan lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Michael Agroy Patasi. Dan selanjutnya ada dari Dr. Eki Bayhaki selaku Ketua Forum Puri Cipageran yang akan menyampaikan terkait kolaborasi untuk kafe literasi. Baik, kepadanya disilakan. Ya, terima kasih. Ini tambahan dari tadi Kang Arif, Kang Agil, Kang Alvin, kemudian Abi Yuan. Nah, ini yang ingin saya tekankan mungkin di sini kita Bismillah ya, Cimahi Entrepreneur School kita wujudkan hari ini. Kemudian, nah ini nih harus diulang lagi nih karena ibunya dulu. Jadi itu saya ingin bahwa di momen ini kita Bismillah Cimahi Entrepreneur School kita mulai dan mudah-mudahan ini sebuah langkah besar. Jadi mudah-mudahan ini Cimahi Entrepreneur School ini menjadi langkah besar memadukan niat baik dari banyak pihak, dari HIPMI utamanya tadi yang pasti sangat berkepentingan bagaimana menyebarkan nilai-nilai wirausaha kepada generasi muda yang bisa rutin kan ya. Jadi semua entrepreneur itu bisa masuk kan ya. Nanti materinya bagaimana tadi Kang Agloy kaitan perdagangan luar negeri, kalau Kang Arif perdagangan dalam negeri, kemudian Kang Alvin ini branding, bisa saja itu sesi-sesi yang bisa dibuat di program dengan kolaborasi. Dan saya yakin ini banyak yang berkepentingan ya. Salah satunya mungkin dinas UMKM itu sempat diajak dialog juga kan di TV Harmoni ya, Abu ya. Mereka ingin menciptakan marketplace, artinya dinas seringkali dinas punya program tapi bisa jadi tidak punya ide. Gitu ya. Nah, kita punya ide
tidak punya dana, harus kolaborasi dengan dinas. Dan tempat mudah-mudahan ini meskipun masih sederhana tempatnya, mudah-mudahan ini ya mungkin berikutnya kalau di sesi berikutnya mungkin mic tidak harus gantian ini sudah ada. Ya kita bertahap, tapi harus segala sesuatu harus diawali gitu ya, karena kalau nunggu sempurna nggak akan jalan-jalan. Harus mulai, jadi harus salah satunya itu dan ini harus di program yang lebih serius lagi. Kemudian ya juga mohon dukungannya ini aktivitas ini ternyata oleh teman saya dosen ini bagi kita katanya apa yang sudah dilakukan di Smart Library Garden ini mau diajukan ke dalam festival inovasi Jawa Barat tuh ya. Saya mencobakan bahwa dengan tagline inovasi dan kolaborasi ternyata banyak hal yang bisa diwujudkan. Artinya tempat yang sekitar 3.000-an meter bisa manfaatkan ya. Ke depan ini kalau sudah dibangun relatif untuk parkir dan sebagainya bisa mudah. Kemudian ya ke depan mungkin pelatihan untuk maksimal 30-40 ya bisa dilakukan rutin. Dan bukan itu saja, inovasi yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar pelatihan yang bersifat konvensional. Nah, artinya meskipun yang hadir terbatas, bisa jadi karena diliput oleh TV Harmoni, disiarkan nanti ya, diedit disiarkan, bisa jadi yang mendengar tidak hanya di ruang ini saja, bisa secara online dan orang dimanapun bisa mendengarkan ya, kalau secara online kan ya, asal connect dengan TV Harmoni. Jadi itu saja yang saya sangat menyambut baik, mendukung apa yang direncanakan oleh itu. Kalau perlu diformalkan gitu ya. Saya juga mendorong kalau mungkin supaya perkuat ini juga formalisasi program niat baik, program kemudian kolaborasi strategi, kolaborasi sumber daya, sehingga kalau kolaborasi sinergi sekarang kan berenam ini, berlima, berenam, bertujuh. Biasanya kalau sinergi meskipun 7 orang nilainya tidak hanya 7, bisa jadi 700 kali kan ya. Karena kolaborasi niat baik, kolaborasi sumber daya, kolaborasi strategi, sehingga dampaknya akan nilai tambahnya jadi besar. Nah, Smart Library Garden sekali lagi pendorong dan terbuka untuk kolaborasi. Mudah-mudahan apa yang dirintis oleh kita bersama saat ini menjadi langkah besar yang memberi kemaslahatan tidak hanya Cimahi tapi Indonesia. Mungkin itu yang sampaikan. Baiklah, demikian tadi materi dari kelima narasumber kita hari ini, dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun peraturan untuk sesi ini adalah penanya terlebih dahulu memperkenalkan diri dan juga hanya boleh memberikan 1 pertanyaan. Baik, untuk itu kepada audiens disilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu untuk saya untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya sebenarnya saya itu memiliki beberapa pertanyaan, namun dibatas tadi katanya 1 pertanyaan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aliansyah. Saya mahasiswa dari SCA yang Musdaliyah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Pak. Sebelumnya saya terima kasih juga kepada Kang Ripan, berkat pencerahan Kang Ripan. Sejak tadi foto profil saya dipajang, Pak. Ya, minimal kan itu foto profil dulu. Tadinya saya juga mau sambil video itu, terus saya upload jadi branding juga ke depan. Terima kasih Kang. Sebelumnya bukan promosi. Sebelumnya yang saya tanyakan ini kan berkaitan dengan perkataan tadi Kang Eki ya.
Kang Eki itu tadi bilang bahwa potensi itu lahir ketika orang tersebut memunculkan inovasi dan bisa berkolaborasi dengan orang lain. Namun yang potensi itu kan bisa menimbulkan keberanian. Keberanian itu bisa muncul ketika dia itu punya potensi. Itu menurut saya, Pak. Itu menurut saya. Dan juga ketika kita membicarakan tentang kewirausahaan atau perdagangan, itu kan ketika dikatakan oleh tadi pemateri bahwasanya kalau orang ingin berwirausaha itu berani terlebih dahulu. Sedangkan kalau misalkan kita berani tanpa ada knowledge, itu kan keberanian itu sia-sia. Nah, yang saya tanyakan itu adalah pra daripada usaha itu yang harus didahulukan itu knowledge atau keberanian gitu. Sedangkan kalau orang berani tanpa knowledge itu kan nanti sia-sia. Sedangkan kalau misalkan dia punya knowledge tapi tidak punya keberanian juga buat apa? Sedangkan salah satu orang yang tidak berani itu seperti saya selalu mengikuti seminar-seminar seperti ini kewirausahaan, mungkin banyak pengetahuan tentang kewirausahaan tapi sampai sekarang saya belum berani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Rizky Ardiansyah yang telah mengajukan pertanyaan. Untuk itu saya akan persilahkan kepada Dr. Eki untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kepadanya disilakan. Terima kasih Kang Rizky. Yang barangkali intinya ada teori mengatakan the power of kepepet. Ada the power of kepepet ya. Dan saya ngalami itu ya, ketika saya tiba-tiba harus jadi narasumber dengan waktu masih ini ya, Kasospol TNI Letjen Agus siapa yang Kasat ya? bukan Kasat bintang 3, kemudian Lemhanas gitu. Salah satu itu di Bandung gitu ya, jadi mewakili perguruan tinggi, saya dosen ya. Saya kebetulan memang ada kesempatan dari kampus ikuti pendidikan di Lemhanas, baru selesai gitu ya, masih ini tiba-tiba harus jadi narasumber. Kenapa? Bukan, kasus Agus Wijayanto itu yang itu jadi kasus TNI atau apa ya, dia suruh bicara tentang polisi. Nah, peluang, cuma saya sempat juga ketika ditugaskan orang kali ini kamu aja wakili gitu, saya nggak bisa nolak kan gitu. Kemudian pesertanya itu Pangdam Siliwangi, kemudian dari unsur TNI Polri dan dosen-dosen. Ya, karena tugas artinya apa ya, tadi keberanian tadi. Selama itu yang dilakukan, yang akan dilakukan adalah sesuatu yang baik dan benar, yang berani di situ. Kalau nunggu siap, nggak akan siap-siap gitu. Kalau nunggu siap, saya nggak akan ini, karena satu panelnya dengan Kasospol TNI, beliau bicara tentang TNI, saya harus bicara dari perspektif kepolisian. Nah ini tuh ya karena ada challenge yang menurut saya challenge-nya baik. Ya semalam ini kan saya jadi belajar, semalam belajar banyak hal gitu, dan alhamdulillah gitu, karena ada the power of kepepet tadi, saya serius belajar. Ya saya harus pede kan, kalau udah bicara gini kan nggak mungkin gini ya. Ya alhamdulillah dari situ ya, saya terbuka peluang undangan dari mana-mana kan gitu. Jadi harus ada berani, harus satu langkah, harus kita berani melangkah. Jangan nunggu siap dulu gitu. Nah, Soekarno ketika mau kemerdekaan gitu, mau memilih untuk merdeka. Nah, ada orang-orang tokoh bangsa saat itu ya di BPPI, nanti merdeka itu kalau masyarakatnya sudah sadar harus ini. Aja kata Bung Karno, kalau nunggu sadar nggak akan merdeka. Sama seperti orang yang mau nikah kan. Kalau mau nikah harus punya dulu kata istilah Bung Karno, harus punya dulu
uang yang banyak, kemudian katanya apa ranjang yang perak atau yang ini akan jadi kawin. Nah, makanya kemerdekaan itu adalah jembatan. Jadi satu langkah keberanian melangkah untuk jadi jembatan sukses, nah itu yang harus berani dilakukan. Itu konteks berani. Kecuali kalau tawar aja berani yang nantinya negatif, yang memalukan, nggak usah mikir, nggak usah maksa. Jadi ketika peluangnya adalah sesuatu yang positif, peluangnya adalah sesuatu yang memberi kemaslahatan, ya bismillah saja. Kalau kurang ya harus artinya yang penting kita sudah berusaha maksimal, saat itu yang terbaik. Tapi berikutnya continuous improvement selalu ada. Itu. Boleh mungkin untuk para narasumber yang lain jika ingin menambahkan terkait apa yang disampaikan oleh Dr. Eki. Oke, mau nyoba namain aja. Sekedar sharing. Knowledge atau berani dulu ya Pak tadi, knowledge atau berani dulu. Kalau saya sih kebetulan melihat kalau dari segi pebisnis itu terkadang orang berpikir, duh saya harus mikir produk apa dulu nih yang harus saya buat supaya saya jadi pebisnis gitu. Sebenarnya jangan berpikir dulu produk apa, tapi yang penting yang kalian harus bangun adalah diri kalian sendiri. Kenapa? Karena produk itu nomor 2. Tapi seorang entrepreneur itu dia ngejual diri dia sendiri. Karena apapun produknya, tapi kalau kita tidak bisa menjual diri kita sendiri, itu ya nggak akan bisa goal gitu. Dan gitu juga namanya pebisnis, nggak harus kita punya produk, tapi ada berapa step-step dalam suatu proses produksi yang mungkin kita ambil. Jangan berpikir kita dalam konsep sekarang itu mau kuasai dari hulu sampai hilir, gitu kan? Kalau kita kuat di komunikasi, ya mungkin di posisi marketingnya aja. Biarin orang-orang yang lain berproduksi, menciptakan produk. Ya udah, kita punya networking, link, kita gunakan itu sebagai modal kita. Jadi jangan sampai gara-gara saya mah nggak punya produk, saya mah ini nggak akan jadi pebisnis. Enggak. Kalau saya bilang pebisnis itu ada rantaian yang bisa kita ambil. Mau kita sebagai supplier, mau kita sebagai produsen, ataupun nanti di tingkat akhirnya sebagai kita marketing. Itu pun udah jadi pebisnis. Jadi kalau misalnya kita mau ambil jadi pebisnisnya untuk jadi marketingnya, otomatis product knowledge yang harus kita pelajari gitu. Jadi apapun barang yang kita jual, ya kita harus tahu produk knowledge-nya seperti apa, supaya pada saat kita ke lapangan kita menawarkan, konsumen langsung pede untuk membelinya. Oh ini nggak gampangan. Begitu the power of silaturahmi juga Pak. Asli silaturahmi, kepepet silaturahmi itu ngebuat saya silaturahmi memudahkan rezeki. Kenapa? Karena pada saat kita silaturahmi mungkin ada peluang usaha ataupun ada value yang kita dapatkan, ilmu-ilmu. Oh ternyata Kang Arif supplier dari minyak. Bagaimana Kang ininya produk knowledge-nya? Berapa modalnya gini-gini? Oh ya, terima kasih Kang. Nanti pas ternyata ada peluang, oh ternyata koperasi ini lagi butuh. Koperasi ini lagi butuh ini. Ya udah, kita sebagai mediator, ya kita dapat. Karena konsepnya pebisnis itu adalah bagaimana jadi profit maker. Apapun yang punya keuntungan itu bisa jadi pebisnis gitu. Itu sih kurang lebihnya. Ya, mungkin ada yang menambahkan? Izin menambahkan Kang Rizky, benar kata Dr. Eki tadi, the power of KPP. Karena ini nyambung dengan yang tadi segitiga Maslow. Yang pertama manusia itu kan butuh makan, butuh minum, butuh rasa. Nah, yang setelah kebutuhan fungsional itu nyambung ke rasa aman. Manusia itu butuh rasa aman. Rasa aman itu bisa diperoleh ketika sudah terpenuhi yang tadi fundamental pokoknya. Udah nyambung lagi ke rasa cinta. Rasa cinta itu bisa diperoleh kita peduli kepada lingkungan sendiri setelah kita bisa memenuhi diri sendiri. Yang keempat, kita butuh untuk pengakuan. Kita bisa diakui oleh orang banyak
Seperti contohnya kita bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Kita tuh aktualisasi diri. Nah, disitulah kita bisa mengekspresikan bagaimana diri kita ini ingin melakukan sesuatu gitu loh, karena sudah terpenuhi itu fundamentalnya. Itu nyambung dengan yang Dokter Eki sampaikan. Ya paling itu yang bisa saya sampaikan. Rizky Alam. Namanya aja udah membawa rezeki kok. Iya benar kan, Rizky. Tinggal berani. Jadi kalau tadi antara knowledge dulu, belajar dulu, atau berani. Kalau kata saya gini, orang tahu knowledge, orang pintar knowledge belum tentu berani. Tapi orang berani sudah tentu mendapatkan knowledge. Nah, jadi berani dulu aja Ki. Dalam artian gini, kamu datang ke sini juga berarti berani untuk bertatap muka, berani untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Cuman terlalu banyak ilmu juga nggak kepake, maksudnya kayak dari sini ngambil gitu ya, ngambil, tapi nggak dipraktekin gitu. Lebar gitu, lebar waktu gitu kan maksudnya. Jadi ketika kita berjumpa, ketika kita mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, beberapa catatan yang menurut kita akan menunjang karir kita di masa depan atau di hari esok. Nah, itu mulai dipraktekkan gitu kan. Jadi, lihat ini pedagang cireng misalkan ya, cirengnya isinya ayam, saya berarti ayam harus pakai apa gitu kan. Nah, biasanya konsumen pertama adalah teman dekat kalau dagang. Itu teman dekat pasti. Ya enggak, itu pakai trik. Kayak dulu gitu ya, kalau saya kan tidak berdagang, cuman ya MC dulu. Anak-anak sekarang pasti gini, pengen sekali MC, pengen sekali nyanyi, pengen dibayar besar gitu kan. Gimana mau dibayar besar? Yang kecil aja kita nggak mau melewatinya dulu. Dulu mah yang saya alami adalah ketika ada teman kan punya kafe, punya apa, gua dong jadi MC dong, nyobain gitu kan. Nggak ada, biarin lah, digratisin gitu. Itu kan saking nyoba kan, berani gitu. Karena nanti biasanya jalan berikutnya ketemu setelah langkah yang berat. Betul kata Dokter Eki, langkah pertama gitu kan. Langkah pertama, jangankan langkah pertama ketika kita bersosialisasi, bangun tidur mereka dari kasur gitu ya, kayak gitu. Itu tuh langkah pertama teh beneran bisa. Beneran, pokoknya jam 7 pagi gitu kan, apalagi subuh menuju berat lah pokoknya. Jadi kalau ini mah berani aja Ki. Nama juga udah Rizky, mudah-mudahan selalu mendatangkan rezeki. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Kang Rizky, sudah terjawab? Oke, alhamdulillah, terima kasih pada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari Kang Rizky. Oke, untuk itu ada satu pertanyaan lagi. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Santi, seorang relawan sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Hikmah Kota Cimahi di Cihanjuang ya Bapak, Akang. Oke, di sini mungkin saya tadi sedikit bukan sedikit, yang lebih tertarik membahas tentang pengembangan media. Dimana kan ketika dengan adanya media kita bisa nge-branding diri kita itu mungkin semaksimal mungkin ya. Jadi ketika tidak hanya tidak hanya kita bertemu langsung aja gitu, tetapi ketika orang melihat media kita juga, orang tahu, oh si Aite emang dia itu relawan sosial gitu. Ketika saya sekarang terpilih menjadi salah satu dari 1000 orang yang terpilih dari Duta Promosi Pariwisata Jawa Barat, orang tetap mengenal saya relawan sosial aja gitu, karena mungkin brandingnya belum ada gitu ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan sekarang adalah karena saya di sosial juga diamanahi untuk membina anak-anak yatim piatu duafa untuk di Cianjuang. Alhamdulillah sih salah satu anak sudah mendapatkan beasiswa. Kita berkolaborasi dengan Rumah Amal Salman. Alhamdulillah itu sudah jalan 9 bulan dan progresnya memang sangat luar biasa. Nah itu saya mungkin orang Bandung Barat ya, tapi punya keinginan gitu, bagaimana saya bisa melihat orang-orang Cimahi asli ini bisa up gitu, bisa mempunyai keberanian, tidak hanya orang luar saja. Mungkin ketika saya kenal sama Kang Ibnu dulu kan bukan orang Cimahi asli gitu ya, orang Purwakarta, tapi dia bisa maju gitu, beliau bisa maju. Ya. Nah, ketika saya melihat orang Cimahinya kok pada diem aja, kebanyakan ibu-ibu main TikTok sana sini, anaknya gak kedidik kayak gitu. Kan saya sebagai generasi muda
heran ya, kenapa seperti itu gitu. Orang Cimahinya gak mau maju, sedangkan orang di luar Cimahi dia sudah mendapatkan gitu apa yang dia inginkan. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih cara kita mungkin sebagai generasi muda memberikan pemahaman kepada mungkin orang-orang ya yang di atas kita. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu bisa kita arahkan. Nah, bagaimana sih cara kita manfaatkan media khususnya bagi ibu-ibu nih ya, ibu-ibu tuh suka TikTok banget Pak. Saya susah banget ngerahinnya, sehingga anak-anak juga sekarang ya lebih ke TikTok gitu semuanya. Ketika dia disuruh bicara misalkan public speaking, harus lihat saya dulu ngomong, jadi saya harus up dulu gitu ke medsos kan. Jadi aduh, ini tantangan banget gitu bagi saya, padahal saya sebelumnya pegang HP aja ketika saya udah ke Cimahi gitu Pak. Jadi ya Allah, ini gimana gitu. Sehingga saya butuh nih mungkin dari bapak-bapak, akang teteh semuanya untuk bisa berkolaborasi ataupun memberikan arahan gitu ya, bagaimana sih supaya kita bisa gitu ya saling bersinergi untuk memajukan kota Cimahi ini. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada narasumber mungkin yang akan menjawab. Oke, baik, kepadanya disilakan. Jadi kalau misalnya Anda lebih banyak diposisikan di brand personal karena Anda sering tampil sebagai relawan, ya karena Anda sering tampil relawan. Dan kalau seperti di radio ya, di radio misalnya ada iklan ya, saya sering tuh mengamati. Misalnya ada dua merek, produknya sama, kopi nih. Mereka tuh pasang iklan di radio tuh misalnya 15, yang satunya belum, yang lawannya akan bertanya kepada radio, itu pasangnya berapa kali sih? 5, udah kita pasang 10. Jadi frekuensinya mengalahkan yang dari 5 ke 10. Dan itu yang akan masuk ke dalam memori Anda. Jadi misalnya, kopi yang lebih sering tampil akan lebih banyak diingat. Nah, kira-kira begitulah perumpamaan Anda, karena memang Anda seringnya tampilnya sebagai seorang relawan. Ini yang mungkin ya harus tadi berani ya berubah. Jadi, nah tinggal persoalannya tadi yang saya belum ini, misalnya saya ngamatin ya, kan saya kan pembelajar ya. Saya mau nanya, ada nggak orang yang dapat uangnya itu dari berbagai? Ada orang yang satu sumber kayak tadi kireng ya, tapi kirengnya itu mungkin bukan hanya kireng, ada yang lain mungkin. Basreng, tepung ya. Tapi saya mau nanya, ada nggak orang yang dapat income-nya itu dari berbagai hari? Saya mau kasih contoh nih sebagai contoh ya. Dan itu kan lebih sering bagi dia. Saya buat tompi. Tompi apa yang ada dalam pengaruh media massa dan media sosial? Lebih banyak dikenal sebagai apa? Penyanyi kan? Tapi sesungguhnya dia adalah dokter bedah. Dan dia dapat duit. Saya belum hitung. Dapat duit banyak dari mana? Dari menyanyi atau dari dokter bedah? Yang jelas dua-duanya dia dapat. Ada 2 lagi profesi. Ada 2 lagi kemampuan yang berhubungan dengan public speaking yang dikuasai juga oleh seorang tompi, yaitu dia suka fotografi dan satu lagi nge-host. Saya terus terang, ini artinya ada orang yang dapat uangnya itu bukan hanya, nanti telusuri ayah ibunya mana yang berhubungan dengan dunia medis. Saya belum tahu nih, soalnya kan itu medis ya, dokter bedah kan medis. Apakah ada cita-cita dari orang tuanya yang ingin seorang tompi itu ingin melanjutkan? Tapi jujur, kita tahu sekarang ada rumusan baru. Oh, kalau begitu nggak melulu ya, artinya tompi itu banyak dikenal sebagai seorang seniman, dia dapat uang dari sana, tapi dia juga seorang dokter bedah. Dokter bedah kan mahal, friend. Ya betul kan? Mahal itu dokter bedah. Nah itu maksudnya ada orang yang, bahkan saya punya cerita ini juga menarik nih. Ada satu kisah. Itu orangnya, sasaran dia malah nggak, ya awalnya nggak punya potensi. Dia mau jual sepatu ke sebuah suku. Kamu mau jual apa di sana? Sukunya nggak pernah, seluruh penduduk di sana, diri saya itu nggak pernah pakai sepatu. Ini menarik di kisah ini. Nah, saya bisa aja. Saya, kata si penjual sepatu ini, saya akan mengajari penduduk itu untuk memakai sepatu.
gunanya sepatu itu adalah untuk melindungi dia dari pecahan kaca dan sebagainya. Kira-kira bakal dapat nggak? Dapat. Jadi yang dari awalnya nggak ada potensi itu diciptakan oleh sang penjual. Ini entrepreneur itu ini yang kata Pak Eki tadi kan, dia menciptakan tadinya ya Peter Drucker tadi kan, dia menciptakan itu yang orang-orang nggak tahu sepatu. Saya akan ajarkan mereka mengapa mereka perlu memakai sepatu. Kira-kira akan lari kemana tuh yang penduduk yang semulanya nggak pakai sepatu? Pasti ke dia kan. Nah kira-kira begitu. Jadi Anda harus merubah frekuensi Anda yang Anda harus rubah gitu. Berapa kali dan sebagainya. Ada bermedsos lebih banyak kemana? Pilih saja di antara sekian banyak. Oh sepatu, ya sepatu. Ada pilih sepatu. Oh saya pilih apa nih? Kalau dulu zaman dulu kan masker ya. Jual masker ya banyak pakai masker dan sebagainya. Oke kira-kira begitu. Ya terima kasih ini Ai Susanti yang lagi viral juga. Ai Susanti ya gitu kan, ya Upin Ipin kan, itu ke branding gratis loh sama kamu. Ai Susanti. Jadi kalau tadi pertanyaannya kan biasanya orang mengenal sebagai relawan, padahal ini adalah sebagai duta pariwisata juga gitu kan. Itu mah jadi tinggal kita yang memilih aja ketika menjadi relawan yang sudah dikenal. Nah, berbicara media sosial berarti kalau kita berbicara Instagram, feeds kamu atau si etalase kan itu orang membuka melihat. Jadi yang relawan itu sifatnya di sorotan. Kalau saya gitu, jadi ketika saya jadi MC mencoba dunia baru menjadi presenter bola, Pak, sebuah peluang kita lihat bagaimana Abi bola gitu kan. Nah, nge-branding lagi. Jadi bukan berarti ketika sudah jadi MC banyak yang kenal bola, gampang, enggak juga, karena dari nol lagi yang bola. Cuman MC udah pernah nih nyoba yang ini, yang MC disimpan di sorotan. Jadi tidak menghilangkan identitas kita sebelumnya, gitu kan. Jadi disimpan di sorotan. Yang feeds, yang di profil itu yang sedang kita bangun, yang sedang kita kembangkan untuk menambah branding kita di mata orang lain. Akhirnya kan tanpa disadari, oh benar iya Rifan udah bisa MC terus bawain acara bola gitu kan. Nah kemarin saya juga mulai nyoba ke dunia musik gitu kan, ganti lagi pindahin. Emang agak ribet sih, emang agak ribet, cuman harus mau ngulik, mau nggak mau itu mah ngulik diri sendiri aja. Jadi hijrah ke dunia yang baru ya, akhirnya kalinya mungkin seperti itu untuk di di media sosial gitu kan. Dan juga kemampuan dari Ai Susanti ini juga harus dikembangkan, bagus sekali, karena di usia seperti ini jarang lah orang mau jadi relawan, Pak. Biasanya minta uang ke mama gitu kan, ya Kak Arif ya minta uang langsung, mah minta uang dong mah, ini mah mau jadi relawan susah tuh, maksudnya teh nggak banyak, anti mainstream lah, anti mainstream. Jadi peluangnya dan juga jenjangnya masih panjang dan masih banyak yang harus dicoba gitu kan. Kalau kita berbicara kolaborasi, bahasa kerennya gini, tidak ada super team, tidak ada superman, ya super team. Nah itulah seperti itu. Mungkin Kang Arif. Saya nggak salah ya, multitasking kata kedua. Artinya hebat sebagai relawan, hebat juga di pariwisata, nggak ada masalah. Yang penting jangan eksplor kemana-mana tapi tidak profesional, kan itu kata kuncinya ya. Jadi jangan takut misalnya ketika relawan kemudian wah ragu nanti di bidang lain. Ya saya contoh, karena saya dosen di banyak mata kuliah gitu. Seringkali karena misalnya saya sebagai dosen komunikasi politik, saya banyak diundang narasumber di konteks pemerintah, DPR gitu, kaitan dengan isu-isu politik. Terus saya juga nulis juga, kemudian karena saya ditugaskan juga aktif di Citarum Harum, jadi Citarum gitu. Kemudian di BNN, di sosial kemasyarakatan, di lingkungan apapun yang saya masuk, artinya yang penting kita optimalkan dimanapun ini, jangan asal, oh yang penting asal ini. Jika memang kadang-kadang seperti bingung, kamu sih ahlinya apa sih? Kalau saya tidak terlalu itu, yang penting kita berkontribusi, memberi kemanfaatan dengan keilmuan, dengan pengalaman, dengan komitmen yang kita miliki.
Nah itu ya, jadi jangan bingung kalau di branding banyak ini ya, positif gitu. Mungkin itu mungkin ini karena terakhir ya, jadi izin closing gitu ya. Pertama saya terima kasih ini atas kehadirannya, mudah-mudahan ini bukan kali ini saja, ini start awal untuk melangkah maju. Jadi tadi Cimahi School, Cimahi Entrepreneur School, ini bismillah kita mulai, mudah-mudahan akan dengan kolaborasi Smart Beauty Garden, HIPMI, kemudian TV Harmony, kemudian yang pasti yang perguruan tinggi bisa diajak ya, yang sudah kita MOU, Unpas, Unisba, IKIP Siliwangi, ya, kemudian NHI juga ini seperti sini. Mudah-mudahan ini potensi-potensi kolaborasi termasuk dinas-dinas UMKM yang relevan ini, sehingga nanti bisa buat program yang rutin. Dan mohon maaf sebagai tuan rumah ini dengan keterbatasan yang ada, nanti ada bisa diakhiri dengan makan siang bareng, meskipun menunya masih sederhana ini ya, jadi semuanya masih ini, tapi mudah-mudahan dengan langkah awal ini jadi hal yang baik. Juga menyarankan ke Ibnu ini sebagai organizer awal ya, yang semua tertarik serius ke program ini, ada WA grup bareng ya, bisa jadi kita saling membutuhkan gitu ya. Saya suatu saat perlu MC dengan Kang Alvin, dengan semua kan. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materi dan juga telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebelum saya tutup, saya ingin meminta kepada narasumber untuk mengucapkan sepatah dua patah kata dan juga closing statement untuk teman-teman semua. Baik, dimulai dari Dr. Aki ya. Dari itu dulu terakhir. Oke, baik. Saya tadinya mau nyontek dulu, jadi biar mereka duluan gitu kan, ternyata ditembak juga. Closing statement kalau ini buat anak muda. Jadi ketika kalian bangun pagi, kalian hanya ada dua pilihan, mau melanjutkan mimpi atau bangun untuk mewujudkan mimpi. Semangat anak muda. Untuk hidup yang penuh gairah, penuh semangat, tumbuhkan rasa cinta dan curiosity, rasa ingin tahu yang sah. Terima kasih. Untuk jadi seorang pebisnis, explore diri sendiri terlebih dahulu, baru kita melangkah maju. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena dari situlah kita bisa mewujudkan semuanya. Ini saya harus punya passion, mixing the word, kata siapa yang ini Apple ya, bahwa kalau kita punya cinta melakukan sesuatu itu akan sukses. Kalau kita mendasari semua langkah itu dengan cinta, jadi ada dorongan hati, maka insya Allah itu akan langkah yang sukses. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri. Nah, jadi untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2024, kita bisa berperan melalui entrepreneur, dan ketika menjadi seorang entrepreneur kita harus siap berinovasi dan juga berkolaborasi serta memiliki creative thinking, karena ini menjadi salah satu modal utama untuk membentuk personal branding. Semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita hari ini. Baik, mungkin sekian. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang khidmat. Mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Jadikanlah setiap orang adalah guru, dan jadikanlah setiap orang adalah mohon maaf, dan jadikanlah setiap tempat adalah sekolah. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih. Wow, Masya Allah ya, Alhamdulillah pemateriannya luar biasa, isinya daging semua. Saya jadi tertarik nih buat jadi seorang entrepreneur, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses ya, amin ya rabbal alamin.
Baik, acara selanjutnya yaitu ada simbolis soft launching Cafe Literasi dan Entrepreneur School, yakni pemotongan pita oleh Bapak Dr. Eki Bayhaqi MSI. Untuk itu, waktu dan tempat telah kami silakan disaksikan oleh seluruh hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 secara resmi Cafe Literasi dibuka dan terbuka untuk umum. Semoga hadirnya Cafe Literasi memberikan kemaslahatan untuk generasi muda. Silahkan hadir ngopi di tempat ini dan baca buku, ngopi dan mendapatkan banyak inspirasi positif di Cafe Literasi. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Simbolis soft launching Cafe Literasi dan Entrepreneur School sudah resmi dibuka. Cafe Literasi, baca, nyantai, ngopi, suruh beken. TV Harmoni, senyum keluarga Indonesia. Happy Cimahi, bangkit, maju, berkibar. Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldanmik. Poldanmik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldanmik, Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kamu ini kok selalu bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu. Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu, minum Ultra Flu. Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Minum Ultra Flu. Reda flunya, lega rasanya. Ultra Flu, tablet obat flu. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali, pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Aida kunna idoman nahiro. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Tatap masa depan.